Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok 3 mata kuliah Kapita Selekta akan memaparkan hasil observasi dan juga wawancaranya dengan judul Pendidikan Keluarga dalam Pendidikan Informal dan Pola Asuh Anak Generasi Milenial. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota tim dari kelompok 3. Nah, itu tadi adalah nama kelompok 3. Jadi, sebelum observasi, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, teman-teman. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, lalu memakai hand sanitizer, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker di aktivitas luar rumah. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Nah, kalau udah siap semuanya, aku kasih spoiler dulu nih. Teman-teman tahu nggak apa itu pendidikan keluarga? Oke, pendidikan keluarga itu adalah suatu pemberian nilai positif guna tumbuh kembangnya anak yang dilakukan oleh keluarga. Jadi, pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang paling pertama dan paling utama diterima oleh anak-anak. So, itulah mengapa pendidikan keluarga menjadi sebuah pendidikan yang paling terpenting guna menyiapkan pendidikan selanjutnya untuk anak-anak. Lalu menurut para narasumber, apa sih pentingnya pendidikan keluarga bagi anak-anak dan bagaimana caranya memberikan pola asuh yang tepat bagi anak-anak? Sebelum menjawab itu semua, kita tonton dulu hasil observasi dan juga hasil wawancara dari kelompok 3. Yuk simak video berikut ini. Ya, istilahnya ya pengawasan tiap hari berlanjut, maksudnya seperti diculon aja digojali berute gitu ya, terus pengawasan terus, jangan sampai ya terpengaruh, maksudnya yang masih bisa itu jangan sampai terpengaruh sama apa ya teman-temannya yang pergaulan yang kurang mengenakan atau pergaulan yang kan ada saja anak muda itu pergaulannya yang kurang pas gitu. Kita tidak bisa memberi kalau anak kecil memang lantas mungkin kalau anak itu bapak tadi mungkin sedang rewel atau sedang bandel itu apa yang bapak lakukan, apakah hanya memberi nasihat atau menyampaikan atau ada apa ya namanya seperti itu yang tidak Jika anak saya pernah seperti itu. Kalau ke anak, ke cucu saya nggak pernah bentak gitu, nggak pernah marah. Kalau salah ya pakai humor gitu, beri masukan humor gitu. Ya nggak apa-apa. Banyak umurnya. Iya betul. Ada nggak sih Bu, kalau misalkan ada peraturan-peraturan yang ditetapkan ataupun ditentukan pada anak ataupun cucu-cucu kamu, kalau misalkan mau keluar ataupun gimana? Ya, jelas. Maksudnya kalau mau keluar gak boleh gini gitu aja. Ya mesti ada lah orang tua, namanya orang tua. Seperti apa Bu itu contoh-contoh pesan-pesan yang diberikan kepada anak? Janganlah bergaul orang yang gak sesuai dengan kemauannya gitu. Nanti kena hubungan yang jelek. Menghindari pergaulan. Iya, harus menghindari pergaulan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ya. Untuk peraturan kayak ibu tuh sering melarang-larang anak, ini anak melakukan ini nggak boleh, itu nggak boleh, atau ibu selagi apa yang dilakukan anak itu baik ibu perbolehkan, tapi tetap dengan awasi nopo terserah anak mau ngapain aja ibu
jelaskan. Ya harus diawasi lah. Kalau berbuat yang baik silahkan. Kalau nggak kan ya nggak boleh lah, namanya orang tua. Apakah itu memberikan kebebasan baik dalam pengawasan atau tidak pengawasan dalam kehidupan sehari-hari? Kebebasan tidak, tapi tetap harus diawasi. Untuk pola asuh yang diterapkan kepada anak itu apakah sama atau berbeda? Terus pola asuh yang diberi itu apa? Saya punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Pasti semuanya berbeda. Seperti perempuan, saya mengenalkan yang namanya pekerjaan rumah. Piring, baju dan sebagainya. Itu pula juga anak laki-laki. Makanya kalau anak laki-laki nggak harus dibutuhkan, nggak harus bisa, tapi kalau anak perempuan memang harus. Mungkin untuk saat anak melawan atau tidak melakukan perintah apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan? Kalau saya biarkan awalnya daripada saya marah-marah ya toh, saya biarkan. Tapi nanti kalau sudah selesai, sudah ada beberapa jangka waktunya dan sebagainya, ya kamu harus diberikan nanti ya Pola asuh. Kalau menurut saya ya, setelah saya sih kalau menjawab ini berarti tidak bisa jadi tidak sama dengan teori yang mungkin pernah saya sampaikan atau Anda pernah baca gitu ya. Karena pendapat saya, nggih betul pendapat saya yang ditanyakan, nggih. Karena pendapat saya berarti saya menyimpulkan dan yang saya lakukan gitu, yang saya lakukan. Saya berpendapat bahwa pola asuh itu metode cara yang dipilih oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Jadi bagaimana mempraktikkan, bagaimana membina anak gitu. Cara ini saya pilih, kami pilih, bukan saya, kami yang memilih. Jadi ketika pengasuhan kami mengasuh anak itu ada kesepakatan antara saya dan suami tentang hal apa yang akan kami lakukan yang menurut kami itu suatu cara terbaik menurut kami, dan itu sebagai bentuk perwujudan dari tanggung jawab kepada anak-anak kami. Itu Mbak Mei mungkin. Nah, itu tadi adalah video dari hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan oleh kami kelompok 3. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai generasi milenial ya. Jadi di era digital ini teman-teman, teknologi sudah bukan hal yang asing bagi kita semua kan, apalagi anak-anak. Karena generasi milenial atau generasi zaman now itu lekat dan juga identik dengan teknologi, terutama gadget atau handphone nih. Karena banyak kita temui anak-anak selalu bermain gadget atau handphone daripada bermain dengan anak-anak sebayanya. Wah, sebuah fenomena yang memang terbilang sudah tidak asing lagi yang bisa kita temui dimanapun itu. Jadi bagaimana ya upaya orang tua dalam mengasuh generasi milenial ini, dan apakah ada hambatan-hambatan yang akan dialami oleh para orang tua ketika menghadapi generasi milenial? Oke, sebelum kita jawab itu semua, kita tonton lagi video berikut ini. Kalau untuk penggunaan media sosial ataupun HP kayak gitu, apakah ada pengawasan khusus dari ibunya? Lek HP-an ya dibengi ya kasih waktu dulu. Kan ngeten Bu. Kan musim corona iki kan nopo-nopo kan damel HP ngeten. Sekolah kita damel HP, terus belajar kita damel HP. Lah niku kan tapi kan kita sebagai orang tua kan mboten semprot ya. Kadang kan anak niku HP kan didamel nopo damel belajar, nopo kadang kan damel dolanan, nopo. Nah, untuk ibu sendiri niku pripun ngawasi niku lek semprot
ini belajar, ini dolanan ae lah. Lek pas di waktu belajar kan kula mboten wonten Nggih. kerja mbake. Sing nguruki mbake. Oh ya Bun ya, untuk selama bermain gadgetnya apakah Bunda Yanti ini ikut andil dalam mengawasi anak? Oh iya Mbak Bamat, saya setiap anak saya itu sekolah, saya itu sebisa mungkin saya ngelihat ya Mbak ya, apa saja yang sekiranya anak saya buka, apa dia itu benar-benar sekolah atau malah buka yang lainnya. Biasanya kan anak-anak sekarang kayak gitu, akalnya banyak ya Mbak Mamat ya. Oke Bun, apakah ada peraturan tertentu untuk anak Bunda ketika bermain gadget tuh Bun? Terus kenapa harus ada peraturan itu? Kalau aturan yang spesifik kayak gitu saya nggak pernah ya Mbak ya. Mungkin saya kasih tahu aja, boleh buka yang lain, YouTube dan lain-lainnya kalau tugasnya sudah selesai atau sekolahnya sudah selesai, itu boleh dibuka. Terus mungkin kalau sudah waktunya tidur ya harus tidur, nggak boleh main HP. Biasanya kan anak-anak suka begadang, itu apalagi yang kelas 6 itu sekarang biasanya tuh agak ngeyel Mbak Mamat kalau disuruh tidur, maunya main HP terus, jadi ya itu agak-agak sulit sekarang saya. Jadi gini tuh, generasi milenial ini tentunya identik sama seiring berkembangnya teknologi. Teknologi itu berkembang sangat cepat sekali. Terus anak-anak tante itu pasti pegang gadget kan? Iya. Nah itu bagaimana cara tante mengontrol anak tante ketika bermain gadget? Apalagi seperti sekarang pandemi, anak-anak itu diwajibkan untuk belajar di rumah. Iya. Kalau cara tante mengontrol anak bermain gadget ya, tante itu selalu mendampingi anak, sebisanya tante mendampingi anak. Cuman kalau umpama tante tidak bisa mendampingi, tante itu cuman berpesan kepada anak tante ya, jangan sampai melihat tontonan yang keras. Soalnya sekarang kan tahu sendiri gadget seperti itu. Jadi tante arahkan ke lebih baik nonton kartun anak-anak seperti itu. Cuman tante juga batasi jamnya, harus dari jam sekian sampai jam sekian harus berhenti ya, gitu. Tidak boleh kan ada yang sampai berapa jam gitu, itu tante tidak gitu. Nah itu tadi kan Bu Raska bilang ya kalau anaknya Bu Raska itu kayak diawasin gitu kalau pegang HP. Nah itu untuk orang yang mengasuh anaknya Bu Raska itu mungkin diberi pengertian juga atau gimana Bu untuk pengawasannya itu? Kalau dulu pas kamu offline itu belum punya HP Android, sekarang baru dibelikan yang Android karena memang Zoom-nya anak kalau saat sekolah daring kan dia pakai Zoom. Kalau HP-nya saya bawa, yang di rumah pakai HP mama kan kayak gitu ya. Jadi saya biasanya anak saya membangkang kalau dikasih tahu mamanya. Sementara saya di kantor kan nggak bisa mengawasi dia kan kalau pinjam HP mamanya. Terus mamanya saya kasih tahu. Jadi saya sudah mengizinkan, kalaupun dipukul ya silahkan, kalaupun mau asalkan memang membahayakan. Artinya kalau membahayakan ya tolong untuk yang tegas gitu loh. Tapi kalau sekedar HP dikasih tahu, misalnya mak bilang enggak ya enggak, simpan di atas lemari, kan dia enggak gitu ya. Kalau di atas lemari, taruh HP di atas lemari misalnya gitu, bilang enggak boleh gitu. Terus kadang kan pasti ngerengek, pasti nangis, pasti biasalah. Itu saya bilang ke mamanya, kalau cara terakhir, kalau memang matikan paket datanya, dia belum bisa karena ngotak-ngatik paket data belum bisa. Nah itu tadi adalah hasil video observasi dan juga wawancara kelompok 3 teman-teman. Oke, dari sekian para narasumber yang kita wawancarai, mereka semuanya setuju bahwa pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan yang paling penting nih bagi anak-anak. Karena itu tadi, pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dan juga paling utama diterima oleh anak-anak. Dan di situ anak akan membentuk atau membangun karakternya, dan juga pendidikan keluarga menyiapkan pendidikan selanjutnya yang akan ia tempuh. Nah, tidak heran pendidikan keluarga menjadi pendidikan yang paling penting untuk anak, untuk sebagai tumbuh dan juga kembangnya. Nah, teman-teman, dari sekian wawancara yang kami lakukan juga ternyata pola asuh yang diterapkan oleh
orang tua terhadap generasi milenial ini cenderung ke pola asuh yang demokratis loh. Nah, pola asuh demokratis itu adalah pola asuh yang tidak terlalu memberi kebebasan dan juga tidak terlalu menekan. Jadi di situ orang tua akan tetap memberi arahan dan juga pengawasan, tapi tidak terlalu memberikan perintah ataupun juga tidak terlalu membebaskan seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak apa aja macam-macam pola asuh? Jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang 3 pola asuh tersebut ya. Jadi yang pertama adalah pola asuh yang otoriter. Nah, pola asuh yang otoriter ini adalah pola asuh yang di mana orang tua akan menekan anak dan juga memberikan perintah anak, dan di situ anak harus mematuhi semua peraturannya. Jadi sedikit sekali kebebasan di situ. Semuanya harus diatur oleh orang tua. Nah, untuk yang pola asuh demokratis nih, pola asuh yang dilakukan oleh orang tua yang tidak bersifat terlalu menekan dan juga tidak terlalu memberikan kebebasan. Jadi seimbang di dalam situ. Dan juga melibatkan anak-anak nih dalam mengatur kehidupannya, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Jadi yang ketiga adalah pola asuh yang permisif. Jadi di dalam pola asuh yang permisif ini adalah di mana orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak. Jadi anak bisa melakukan apapun itu tanpa arahan dari orang tua. Nah, itu tadi adalah 3 macam pola asuh. Kalau teman-teman pilih pola asuh yang mana nih? Kayaknya bisa dikombinasikan atau dikolaborasikan ya di antara mereka. Jadi ada kalanya kita menjadi otoriter, ada kalanya kita menjadi demokratis, dan juga ada kalanya kita menjadi permisif. Nah, semuanya ada positif dan juga negatifnya, teman-teman. Oke. Nah, untuk menurut Tarakiawan tahun 2001, teman-teman, pendidikan yang mungkin terjadi dalam keluarga yaitu yang pertama adalah pendidikan iman, yang kedua adalah pendidikan moral, yang ketiga adalah pendidikan fisik, yang keempat adalah pendidikan intelektual, yang kelima pendidikan psikis, yang keenam pendidikan sosial, dan yang ketujuh adalah pendidikan seksual. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan juga pemaparan video dari kelompok 3. Sekarang udah tergambar kan ya, apa itu pendidikan keluarga, pentingnya pendidikan keluarga, pendidikan informal itu apa, dan bagaimana sih pola asuh pada generasi milenial. Jadi jangan lupa untuk terus belajar tentang pendidikan keluarga, karena semakin berkembangnya zaman akan semakin berubah nih cara pola asuh yang akan diterapkan pada generasi tersebut. So, jangan sampai bosan-bosan ya untuk terus belajar. Dari kelompok 3 hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi, serta kami tunggu saran dan juga kritik dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.